Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah ya, kita akan belajar tentang materi satu dalam mata kuliah kimia produk halal ya. Baik, materi satu ini adalah tentang konsep halal dan haram di dalam Islam. Materi ini saya kira sudah pernah ditempuh mungkin pada mata kuliah lain seperti studi fikih atau studi Quran dan hadis ya. Ini kita singgung juga pada mata kuliah kimia produk halal karena merupakan dasarnya. Mungkin sifatnya review ya, karena saya kira untuk yang di semester 6 ini sudah pernah mendapatkan materi ini. Namun kita review kembali, ini untuk mengingatkan kembali ya, dan untuk sebagai dasar pada materi-materi selanjutnya ya. Kita ke istilah terlebih dahulu ya tentang halal dan toyib ya. Kata halalan artinya adalah lepas atau tidak terikat, ini dari bahasa Arab ya. Secara etimologi halal berarti boleh ya, boleh karena sudah terbebas dan tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Jadi ini asal kata halal. Kemudian toyib artinya baik ya, ada juga yang kemudian lebih diperdalam baik, utama, menenteramkan. Nah, kalau dalam toyib, dalam konteks produk atau lebih khususnya makanan, berarti makanan yang baik, makanan yang tidak kotor dari segi zat maupun dari massa atau kedaluarsa atau tidak rusak, tidak kedaluarsa dan tidak bercampur benda yang najis. Jadi ini satu paket kalau pada pembahasan produk ya. Halal itu pasti ada gandengan dengan toyib gitu. Nah, kita bandingkan antara halal dan haram. Kita persempit ya, ini di sini tentang produk ya. Halal artinya diperbolehkan, sedangkan haram ini jelas dia dilarang. Jadi ada aturannya. Ya, aturan yang memang dilarang di dalam agama kita. Nah, kemudian hukum asal makanan, ya kita anggap bahan makanan yang tersebar di bumi ini halal untuk manusia sampai ada dalil yang mengharamkan. Nanti yang diharami jelas ada larangan benda-benda atau ya material yang memang tertera pada Quran maupun hadis bahwa memang dilarang. Jadi ada perbedaan yang sangat jelas antara halal dengan haram. Nanti kadang-kadang kita akan menjumpai sesuatu yang subhat. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kita ke halal dan haram dahulu ya. Jadi pada eh, intinya semua material yang tersebar di muka bumi, yang ada di langit ya, benda-benda ini boleh atau halal sampai ada aturan yang memang mengharamkan yang jelas memang tertulis pada Quran maupun hadis. Artinya sebenarnya yang dihalalkan itu jauh-jauh lebih banyak dibandingkan yang diharamkan. Nah, kemudian kita ke ini untuk memotivasi kita ya. Hukum mengetahui halal dan haram ini wajib bagi setiap muslim yang sudah ini ya yang sudah akil balik begitu ya. Termasuk dalam hal ini adalah apa yang kita makan, apa yang kita pakai begitu. Halal haram ini sudah dikenalkan di pembelajaran saya kira mulai tingkat dasar ya, mulai dari kita SD atau ngaji setelah waktu kecil babi itu haram. Kemudian air liur anjing itu najis dan juga haram misalnya. Nah, kenapa sih harus diulang-ulang terus sampai kita sekarang tingkat mahasiswa bahkan mungkin sampai tarapan orang bekerja, kemudian sudah dewasa, sudah tua bahkan ya. Kenapa? Karena sifat manusia ini hilaf dan lupa. Sudah tahu mulai kecil kalau babi itu haram, kadang-kadang motivasinya ini bisa bergeser. Artinya bukan motivasi, semangatnya, ya semangatnya atau girohnya ya. Kadang-kadang kita, oh nggak masalah yang penting nggak tahu, aku kan nggak tahu eh, makanan atau produk ini ada babinya, yang penting aku makan. Nah, di sini pentingnya belajar halal dan haram adalah untuk menguatkan kembali semangat kita. Kenapa kita harus berhati-hati? Karena hukum untuk mengetahui halal dan haram itu wajib. Nah, jadi memang harus penting untuk kemudian belajar terus-menerus ya. Nah, kemudian di sini diperkuat juga bahwa
Rasulullah SAW ya pernah bersabda bahwa setiap daging dalam tubuh manusia yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka api neraka baginya. Ya, di sini memang kenapa sih kita harus juga berhati-hati? Ya, karena kalau sudah terlanjur masuk ini akan berefek negatif. Ya, nah, ini juga pada surat Yunus ayat 59 dikatakan bahwa teranglah pada tentang rezeki yang ditentukan Allah kepadamu, dijadikan memang ada sebagian yang haram dan sebagian yang halal. Memang di bumi ini ada yang diharamkan sebagian dan ada juga yang tadi sebagian besar dihalalkan. Nah, sehingga kita sebagai umat Islam memang wajib untuk mengetahui, untuk belajar ya, sebelum dipakai, sebelum dimakan, sebelum digunakan, ini halal atau tidak, halal atau haram. Nah, ini sebagai analogi begini ya. Anggaplah kita ini makanan atau produk bermacam-macam. Misalnya salah satu produk ini ya ada pengawetnya golongan borat, golongan formalin, ada juga cemaran sianida. Ya, kalau kita nggak tahu mungkin makan ya. Tapi kalau tahu akal kita bagaimana? Waduh ada boraknya, nggak mau. Kalau terakumulasi yang namanya borat, formalin, sianida, dia menjadi karsinogenik, mempengaruhi kesehatan manusia, kesehatan kita. Nah, apalagi yang haram, meskipun nggak tahu ya, entah itu makanan-makanan ya, bakso, apa olahan-olahan daging, lemak-lemak yang haram ya, kita bisa berasumsi nggak tahu nggak apa-apa, tapi akan terakumulasi dan akan berpengaruh kepada kita. Nah, di sini menjadi tadi semangat kita ya untuk semakin lama semakin kita lebih berhati-hati ya. Jadi kita tidak apa ya cuek atau abai. Yang penting saya nggak tahu. Ya, kalau kemudian terakumulasi tadi, terakumulasi formalin berturut-turut, ya bisa mempengaruhi kesehatan. Terakumulasi haram berturut-turut, meskipun tidak tahu juga akan berpengaruh. Ya, itu pentingnya kita mempelajari halal dan haram. Ya. Nah, kita juga kemudian meyakini bahwa apapun yang dikonsumsi ini akan berdampak. Perkara haram itu akan berdampak buruk, sedikit atau banyak. Akan terakumulasi di dalam tubuh kita ya. Karena memang kita dianjurkan untuk mengkonsumsi, menggunakan, memakai yang baik-baik saja ya. Karena yang halal itu yang haram, yang dilarang ini akan membawa kejelekan, membawa mudorot ya, entah itu kepada kesehatan, entah kepada eh, watak, entah kepada pemahaman agama. Nah, ini pentingnya kemudian kita memang harus selalu berhati-hati ya. Nah, kita ke hikmahnya ya, kenapa sih umat Islam ya, kita ini umat Islam diberi rambu-rambu halal dan haram ya. Kita hidup di dunia. Di dunia ini memang diciptakan untuk diolah, untuk dipilah-pilih. Dunia diciptakan tidak sempurna. Ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, bumi ini tidak ready to use, tidak seperti di surga. Ya, beliau harus mengolah untuk bisa makan, mencari pakaian, mencari tempat tinggal. Ya, mungkin berhubungan dengan musim yang ekstrim, binatang dan sebagainya. Di bumi ini tempat kita memang belajar, tempat kita ini berjuang, tempat kita ini memang untuk kemudian mengolah, ya, mengolah. Bumi diciptakan tidak sempurna. Itu memang demikian. Manusia diberi akal dan pikiran untuk mengolahnya sehingga menjadi layak untuk digunakan. Nah, di sini kita diberi rambu-rambu supaya selamat. Mana yang halal, mana yang haram ya. Jadi yang pertama kita dihubungkan dengan ketaatan. Ya, manusia memang diciptakan sebagai hamba jin dan manusia. Tugasnya apa? Taat. Taat pada apa saja hukum-hukum yang memang diterapkan, yang sudah diberikan. Ini sebagai panduan kita untuk hidup. Memang salah satunya adalah tentang halal dan haram. Ya, kalau kita kemudian melanggarnya berarti kita melanggar aturan Islam ya. Coba kita ini memang diberi tugas untuk menjadi khalifah di bumi, berpikir dan menaati. Kita melanggar dengan yang memberi kita hidup. Ya, kita pikirkan sendiri. Apa yang terjadi jika kita melanggar aturan kepada yang memberi kita hidup? Ya, jadi akan ada efeknya. Dosa pasti. Ya, dan efek-efek selanjutnya karena aturan itu digunakan untuk menyelamatkan manusia. Jadi, nah di sini ada sesuatu rahasia tentang halal dan haram.
tidak hanya ujian ketaatan, namun juga tadi tujuannya menyelamatkan harkat dan martabat kita sebagai manusia. Ya. Nah, kita persempit, kita mulai ke materi tentang produk halal. Jadi, produk halal adalah produk, ya berarti produk itu olahan manusia ya. Jadi olahan dari kita memang diberi, tadi bumi diciptakan memang mentah, tidak sempurna, maka kita olah. Kita olah berbagai macam produk. Nah, yang masuk dalam produk halal adalah produk yang memenuhi persyaratan halal sesuai syariat Islam. Jadi kita memang harus dasarnya adalah syariat Islam. Mana yang boleh, mana yang tidak. Nanti akan ada batasan-batasannya ya. Ada dua, ada ini panduan. Jadi produk tersebut harus ada produk yang halal, tadi tidak mengandung benda-benda yang jelas dia haram. Nanti kita pelajari lebih lanjut bahan-bahan yang haram apa saja, dan diolah pula dengan cara yang halal, thayyib, dan tidak terkontaminasi najis. Nah, jadi ada dua persyaratan pada produk halal. Materialnya atau bahannya dia jelas dia halal, tidak ada benda-benda haram. Yang kedua prosesnya tidak terkontaminasi benda haram ataupun benda najis. Ya. Jadi di sini harus memenuhi kaidah ini. Mulai dari tahapan pengambilan bahan baku, pengolahan, pengemasan sampai dengan penyajian. Nah, jadi bahannya halal, prosesnya suci. Itu baru memenuhi produk halal. Kalau bahannya ada yang haram, prosesnya terkontaminasi najis, maka tidak memenuhi persyaratan produk halal. Karena kan kita juga dilarang mengkonsumsi, misalnya materialnya halal, tapi terkontaminasi najis, ya tidak bisa dia menjadi halal karena ada najisnya tadi. Ya. Nah ini urgensi halal ya, saya kira tadi di depan juga sudah kita singgung bahwa urgensinya tadi untuk menyelamatkan manusia, karena jelas bahwa Allah ini menghalalkan segala sesuatu yang baik dan mengharamkan yang buruk bagi manusia. Jadi ini adalah batasan kita. Ya, bahkan juga di kitab-kitab yang lain, di Taurat, di Injil itu juga menyinggung tentang halal ya. Kenapa harus halal ya? Nah ini juga diperkuat pada hadisnya bahwa Allah tidak menerima kecuali hal-hal yang memang baik. Sesuai yang kemudian dicontohkan dan diperintahkan kepada Rasul. Makanlah sesuatu yang baik, mengerjakan amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakannya. Jadi ini banyak dasar baik dari Quran maupun hadis yang kemudian menyuruh kita berbuat baik, menggunakan yang baik ya sesuai dengan aturan termasuk pada makanan, pada suatu produk ya. Jadi ini sudah semakin memperkuat kita untuk menumbuhkan semangat ya bahwa harus kita benar-benar memilah dan memilih produk yang mau kita makan, yang mau kita gunakan ya. Nah, kemudian kita batasan tadi sudah juga di awal sudah disinggung ya. Hukum dasar dari apapun yang tersedia di bumi ini halal, kecuali ada dalil yang jelas mengharamkan. Jadi sebenarnya pilihan produk halal itu jauh-jauh lebih banyak daripada yang diharamkan. Ya. Kemudian ini kita ke apa saja yang diharamkan ya. Jadi kita melihat ke beberapa ayat Al-Quran yang memang menyebutkan beberapa kali ya, material yang diharamkan yaitu babi, bangkai, darah, dan sembelihan tanpa menyebut nama Allah. Ini disebutkan berkali-kali. Ya, pada misalnya pada surat Al-Baqarah ayat 173, Al-An'am 145, Al-Maidah ayat 3 ya. Jadi itu berkali-kali. Artinya ini mutlak seperti bangkai, babi, darah, sembelihan tanpa menyebut nama Allah dengan alasan apapun. Nanti kecuali ada pengecualian, tapi pengecualian ini tidak dibuat-buat. Ini dalam kondisi yang sangat-sangat terdesak ya. Tapi ini jelas tidak ada kemudian perselisihan bahwa keempat material ini memang diharamkan ya. Nah, keharaman babi ini cukup jelas. Jadi yang termasuk yang diharamkan ini adalah semua bagian dagingnya, lemaknya, tulangnya, itu yang makro ya. Kemudian bagian-bagian lain termasuk kulit, bulu,
organ dalam dan sebagainya, semua yang berasal dari babi ini haram untuk digunakan, untuk dikonsumsi, ya. Kemudian bangkai, ya, ini ada di beberapa ayat menjelaskan lebih detail apa sih bangkai. Itu adalah hewan yang mati yang tidak disembelih, ya, dengan menyebut nama Allah, ya. Contohnya tercekik, terpukul, dilempar sesuatu, mati, terjatuh, ditanduk binatang lain, mati karena diburu, dan juga sebab-sebab lain, ya. Kalau pada dewasa ini misalnya mati karena tergencet, ya, misalnya ayam yang ada di pickup, atau dia mati karena penyakit, kemudian mati karena kayak yang sapi digelonggong dan sebagainya, mati kena kejut listrik, dan jadi semua pada intinya semua hewan, hewan yang halal tentu saja, ya, yang mati dan tidak sempat disembelih dengan cara syar'i itu namanya bangkai. Ya, tidak ada alasan. Jadi pasti itu, dan itu haram. Ya, jadi kalau tidak disembelih, kecuali tadi dia sempat disembelih sebelum dia mati, harus dipastikan bahwa dia masih hidup. Misalnya dia terjatuh, masih hidup, segera disembelih. Tapi kalau sudah tidak ada nyawanya, mati, dia menjadi bangkai, ya. Kemudian darah, ya. Jadi darah yang ini di sini adalah darah yang mengalir, ya. Darah yang mengalir termasuk darah mengalir yang ditampung. Ya, pada beberapa budaya ini sengaja menambahkan darah atau darah yang dibekukan untuk menjadi makanan. Ya, di budaya Islam jelas ini diharamkan, tapi pada beberapa budaya termasuk di negara kita di Indonesia ada yang tidak paham. Ya, darah ditampung kemudian dibekukan atau dicampurkan pada makanan, ya. Ini banyak di beberapa, itu hampir tersebar di seluruh Indonesia, ya. Nah, ini yang kemudian perlu ya diedukasi, ya. Kalau Anda Muslim, misalnya belum paham, dipahamkan. Darah tadi yang asalnya mengalir, yang ditampung dan dibekukan, ada yang namanya marus, ada yang namanya dede, ya, ada yang dicampurkan pada masakan, itu haram. Nah, kecuali sisa-sisa yang masih menempel, misalnya daging, ya, itu kan sudah disembelih, sudah dicuci, masih ada sisanya, itu masih diperbolehkan, ya. Kadang-kadang masih ada memang sedikit, tapi masih itu memang berada di dalam jaringan ototnya atau dagingnya, itu yang diperbolehkan, ya. Kemudian hati, kalau hati halal, ya, karena hati itu dia bukan darah, tapi dia otot halus. Ada beberapa organ dari hewan yang dia menyerupai darah beku, misalnya hepar atau hati atau limpa misalnya, itu boleh, ya. Nah, kita harus hati-hati dengan istilah darah. Nah, kalau sudah masuk ke teknologi, kita akan menjumpai beberapa istilah yang berhubungan dengan darah, ya. Kemudian binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah atau sengaja ditujukan memang tidak kepada selain Allah, ya. Ini jelas diharamkan. Contohnya pada upacara adat yang disembelih dengan ya, istilahnya ketua adat atau dukunnya begitu, ya. Setelah diberi jampi-jampi, diberi dupa dan sebagainya, disembelih. Yang menyembelih ini mungkin dia Islam, tapi karena ditujukan untuk entah itu upacara adat, sedekah bumi, dia haram. Karena niatnya tidak ditujukan kepada Allah. Nah, begitu ini. Nah, nanti kita silakan Anda melihat tentang tata cara penyembelihan binatang ternak di Indonesia. Itu ada undang-undangnya di bawah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, ya. Kemudian dikuatkan juga oleh MUI tentang syarat juleha atau juru sembelih halal. Ya, ini secara umum adalah dia Islam, akil balik, jadi tidak boleh dia gila misalnya, ya, tidak boleh, dan mempunyai kompetensi, dia paham tata cara penyembelihan secara syar'i, ya, jadi harus memutus dua urat, jalan napas dan jalan makan. Ya, itu secara umum. Nanti ada kita pelajari lebih lanjut tentang penyembelihan yang benar, ya. Nah, jadi di sini juga hati-hati kalau misalnya kebetulan misalnya Anda mendapatkan ini, ya, kadang-kadang di masyarakat ya entah namanya larung sedekah bumi atau apa, dan ditujukan memang kepada berhala, kemudian kita diberi begitu, ya, sudahlah kita berikan makan ke ternak saja, kita kasih makan ayam atau kucing dan sebagainya, karena memang niatan menyembelihnya itu tidak karena Allah. Nah, itu yang harus kita kuatkan niat kita itu. Wah, emang diberi makanan daging dan sebagainya, tapi nggak bisa. Juru sembelihnya itu jelas dia menyembelih tidak untuk Allah.
Ya. Kalau untuk di Indonesia, terutama di yang mayoritas Muslim, ya, RPH atau rumah potong hewannya biasanya memang ada juru sembelih halal. Nah, karena memang di Indonesia mayoritas Muslim. Ya. Nah, kemudian ada beberapa material atau beberapa bahan makan ini yang ada ini ya aturannya menurut hadis ya tentang dia halal atau tidak ya. Contohnya di sini adalah binatang buas ini diharamkan. Contohnya ya yang buas-buas ya, harimau, singa, serigala, pokoknya gajah dan sebagainya ya. Jadi di sini ciri-ciri binatang buas dia memiliki gigi yang tajam dan taring. Ya, atau kalau kita bisa mendekatinya dengan binatang-binatang karnivora. Ya, dia pasti punya cakar, punya taring, kukunya tajam. Termasuk yang binatang kecil seperti kucing, anjing itu juga dia karnivora kan, dan karnivora meskipun kecil dia pasti punya taring giginya tajam dan bertaring itu diharamkan. Ada beberapa yang artinya beberapa aturan yang khilafiyah ya seperti misalnya musang ini ada yang membolehkan tapi ada juga yang tidak. Karena musang dia punya taring juga. Nah, ini kalau di hadis memang ada yang beberapa riwayat dan beberapa mazhab yang mungkin membolehkan, mungkin melarang. Tapi kalau tadi 4 tadi yang jelas di Al-Qur'an itu tidak ada perselisihan ya. Kemudian golongan burung-burung yang berkuku tajam dan kuat. Ya, jadi ya ini juga biasanya burung-burung yang karnivora ya, contohnya burung elang, burung gagak ya. Kecuali burung yang jinak ya, jadi seperti merpati, burung puyuh begitu boleh. Nah, jadi di sini nih ada beberapa hadis yang menjelaskan. Kemudian keledai peliharaan mungkin di Indonesia jarang ya ada keledai ya, tapi di beberapa daerah Timur Tengah, mungkin di daerah-daerah lain ya, di Asia Timur begitu, Asia Selatan ya yang memang punya keledai, maka jika dia keledai peliharaan tidak boleh, tapi keledai liar itu boleh. Ini ada beberapa riwayat yang melarang ya ada dan keterangannya. Kemudian binatang al-jalalah, binatang yang memakan kotoran. Ya. Jadi contohnya ya kita binatang tuh halal, tapi dia makan kotoran ya apakah itu bangkai atau kotornya sendiri. Nah, ini ada keterangan bahwa ada yang melarang sama sekali nggak boleh binatang itu habis makan bangkai dan apa gitu. Tapi ada juga ya membolehkan dengan cara dia dikurung 3 hari. Jadi dengan asumsi dia diberi makanan yang baik, kemudian dia mengalami metabolisme dengan tujuan membersihkan pencernaannya, maka kemudian setelah dikurung ya 3 hari boleh diambil susunya, diambil dagingnya dan sebagainya. Ya. Kemudian hewan yang memakan bahan dari babi. Nah, babi ini najis dan dia termasuk kotor. Ini ada beberapa pendapat ya. Misalnya ternak tapi dia makan daging apa bagian dari babi. Ada yang dengan cara dia dianggap jalalah tadi dia dikurung beberapa hari sampai terjadi metabolisme, setelah itu diberi makanan yang baik boleh dikonsumsi. Ada juga yang sama sekali mengharamkan, ada juga yang kemudian dilihat dulu. Dia makanannya yang paling banyak apa? Misalnya dia sebenarnya juga diberi makanan-makanan dari tumbuh-tumbuhan ya biji-bijian, tapi kemudian ada yang memberikan daging-daging babi. Kalau lebih banyak yang halal, berarti lebih banyak biji-bijian boleh. Ada kalau lebih banyak yang najis, misalnya kebetulan ada bangkainya atau celeng atau babi begitu dimakan, maka tidak boleh. Ini ada beberapa pendapat. Nah, ini kita harus hati-hati. Kita mungkin jarang ya kayak memberi makan ternak kita itu dengan daging babi itu tidak, tapi hati-hatilah dengan produk industri misalnya pelet. Pelet untuk ikan, pelet untuk ya ternak juga ya. Ternak ini ternak ayam mungkin ya, kemudian ya unggas-unggasan begitu ya. Kadang-kadang di situ peletnya, pakannya itu ada bagian dari babi, entah itu darah babi, tulang babi misalnya yang diserbukkan untuk menambah kalsium atau pokoknya yang berasal material dari babi. Nah, ini juga pentingnya sebenarnya tidak hanya pada bidang makanan atau pangan. Pakan juga perlu masuk juga, apakah halal atau tidak. Memang ini belum banyak tersentuh untuk pakan-pakan ternak, tapi ini menjadi hal yang penting juga diperhatikan. Nah, seringkali kemudian ditambahkan tidak hanya babi juga sih, kadang darah dari sapi ya, kemudian apa itu
tambahkan kepada pelet-pelet dari pakan. Nah, ini yang kita kenapa harus berhati-hati ya. Kemudian anjing dan kucing, tapi sebenarnya juga sama ya, anjing dan kucing termasuk karnivora. Pertama, kalau anjing dia adalah liurnya dia najis ya, dan semua bagiannya dia najis besar. Sedangkan kalau kucing dia tidak najis ya, tetapi karena dia karnivora dia diharamkan. Nah, di sini juga ada hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah melarang untuk makan kucing. Ya, nah ini kan kembali ke budaya, bahkan budaya di Indonesia beberapa orang makan anjing dan kucing. Yang oke, selama orang itu non Muslim itu memang nggak masalah, itu di luar kita ya. Tetapi di beberapa budaya yang kebetulan dia Muslim ini harus benar-benar kita perlu melakukan sosialisasi, melakukan ini ya, kemudian saling mengingatkan begitu ya. Anjing dan kucing, apapun alasannya, dia diharamkan. Ya. Bagaimana kalau untuk obat? Kalau kita tinggal di puncak gunung yang terisolasi dari peradaban manusia, ya mungkin kita butuh obat, terpaksa makan yang haram. Tapi kalau kita karena semuanya terjangkau, bahkan di daerah-daerah terpencil pun itu sudah tidak kesulitan mencari obat-obat yang halal. Ya, obat yang halal, baik dari tumbuhan, baik dari obat-obat paten itu sudah sangat banyak. Kenapa harus berobat dengan sesuatu yang haram? Karena sering ada alasan ya, kenapa kok makan ini untuk obat, untuk jamu. Apakah tidak ada jamu yang halal? Kita nanti ditanya, pertanggungjawaban kita. Ya, nanti kecuali kita terdampar tadi di puncak gunung, terdampar di apa ya, di gurun misalnya, atau terdampar di daerah yang tidak terjangkau sama sekali dan sangat terpaksa. Ya, tapi kalau kita hidup di dalam peradaban manusia yang kita bersosialisasi, sangat banyak obat-obatan, jamu-jamuan itu yang halal. Pilihlah, berobatlah dengan cara yang halal. Kita yang memberikan sehat itu adalah Allah. Berobatlah dengan cara yang halal. Nah, itu menjadi kadang-kadang ini yang di masyarakat ya. Kemudian banyak alasan, banyak argue ya. Oh, ini untuk jamu lah, untuk obat lah, untuk ini. Jadi hati-hati. Ya termasuk jamu-jamuan dari ya impor yang belum jelas kehalalannya, harus hati-hati. Nanti kemudian ada yang diberi organ-organ dari anjing dan sebagainya, itu harus hati-hati sekali ya. Kemudian yang berikutnya adalah binatang yang menjijikkan. Jadi ini memang relatif ya. Ada yang menyebutkan bahwa pasti kalau kita jijik, lihat aja jijik apalagi dimakan ya. Jadi kita melihat kepandangan secara umum, jika masyarakat secara umum menganggap menjijikkan maka dia haram ya. Tapi jika tidak, karena ada beberapa budaya yang biasa dimakan ya. Contohnya seperti apa ya, beberapa jenis ulat atau larva mungkin ya yang dia biasa dimakan ya nggak masalah. Tapi kalau kita jijik ya jangan begitu ya. Atau di beberapa cacing ya, mungkin cacing yang yang di beberapa perairan itu biasa dikonsumsi, boleh kalau misalnya memang budaya setempat tidak menganggap dia jijik ya, karena dia kan binatang dari laut. Tapi kalau kemudian kita jijik, maka menjijikkan maka itu tidak boleh. Ya, karena kita lihat aja jijik apalagi makan ya, itu pasti mempengaruhi psikis kita untuk makan itu. Kemudian yang diharamkan juga adalah semua binatang yang dianjurkan dibunuh atau dilarang untuk dibunuh. Di sini ada hadis ya dari Aisyah ya menyebutkan ada 5 binatang fawasik yang boleh dibunuh, yaitu burung gagak, burung layang-layang, kalajengking, tikus, anjing, dan al-akur, sejenis binatang yang menggigit. Kemudian binatang yang dilarang untuk dibunuh yaitu semut, lebah, belatuk, dan nuri. Ya, ini ada hadisnya yang dia dilarang ya. Nah, nanti ini menjadi Anda memang ada beberapa khilafiyah ya, ada juga yang kemudian ini kan karena satu riwayat ya, di beberapa mazhab ada yang membolehkan, ada juga yang tidak ya. Tapi ini ada hadis yang kemudian riwayat hadis yang memang binatang tersebut dianjurkan untuk dibunuh ya, memang dianjurkan ya. Ada juga yang dilarang untuk dibunuh. Kemudian binatang-binatangnya beracun jelas ya, karena akan menyakiti diri sendiri.
binatang-binatang yang beracun atau yang menyebabkan alergi ya. Karena ya kalau alerginya ringan begitu ini memang juga jangan dimakan ya. Ini hubungannya dengan keselamatan diri. Makanya kenapa binatang ini beracun, jangan dimakan, diharamkan. Karena kalau dia jelas sudah dia beracun, maka mematikan pastinya ya, atau menyebabkan masalah-masalah di kesehatan. Kemudian hewan di dua alam, ya hewan di dua alam ini contohnya adalah kata ini jelas dia dilarang ya, dia bahkan ketika untuk obat sekalipun jangan tidak boleh dicampurkan atau alasannya tadi sebagai obat ya. Jadi kita harus hati-hati karena memang beberapa kuliner yang kebetulan memang tidak berasal dari Indonesia itu biasanya kuliner-kuliner Cina, Jepang, Korea itu biasa makan kata ya. Nah, ini juga satu, kalau anak-anak muda jangan ikut tren-trenan makan kata. Ya, mau jelas dia diharamkan, ya. Kemudian untuk obat pun juga tadi alasannya kenapa sangat banyak obat yang halal sudah halal di BPOM tersertifikasi halal dari MUI ya. Dia berasal dari bahan-bahan yang baik, halal dan thayyib. Kenapa harus berobat dengan bahan-bahan yang jelas diharamkan? Ya. Kemudian ada beberapa binatang yang diselisihkan, yaitu landak dan buaya, tetapi ini termasuk buas. Beberapa ini cenderung lebih ke arah haram, karena dia buas tadi dan mempunyai ciri-ciri fisik yang giginya tajam. Ya, diperselisihkan tuh mungkin karena tidak ada hukum yang jelas, ya, atau yang menyebutkan hadis yang oh buaya ini diharamkan. Tetapi kalau dari ciri-ciri fisiknya dia cenderung ke haram. Ya. Nah, itu tadi untuk golongan-golongan makanan ya yang jelas dia diharamkan yang disebutkan pada Al-Qur'an dan hadis. Sedangkan untuk golongan-golongan minuman ini hanya ada satu yaitu khamr ya. Jadi apakah khamr adalah suatu minuman ya, produk yang dia memabukkan ya. Membuat dia mabuk maka dia diharamkan. Nah, di sini Homer kenapa dia diharamkan? Karena dia mengacaukan akal. Nah, namun tidak harus menunggu sampai dia mengacaukan akal atau dia terjadi ya mabuk begitu ya. Banyak ataupun sedikit dia tetap haram. Nah, sehingga di sini hati-hati ya. Kita harus ekstra berhati-hati semua Homer atau semua produk yang mengandung homer. Misalnya anggaplah dia ada contohnya bir bintang 0%. Nah, dia kan berasal dari homer yang kemudian zat etanolnya dihilangkan, tetap dia haram karena dia berasal dari barang yang haram dan najis. Ya. Kemudian kalau misalnya sedikit, misalnya rum atau ditambahkan beberapa jenis misalnya minuman atau masakan atau kue diberikan sedikit homer, ya apakah dia sebagai aroma, dia sebagai cita rasa, nah itu kan cuma sedikit dan nggak memabukkan, tetap dia haram karena dia berasal dari homer. Apa bedanya homer dengan etanol? Nah, kita orang kimia harus tahu ya bahwa zat aktif yang ada pada homer adalah etanol. Loh kenapa kalau ada etanol yang halal, ada hand sanitizer yang dia halal? Karena memang bukan pada senyawa etanoliknya. Ya, betul pada Homer dia yang menyebabkan dia memabukkan adalah etanol, tapi kan tujuan Homer memang untuk minuman yang memabukkan. Beda dengan etanol misalnya kita beli di Emer begitu ya, beli di One Med begitu ya. Tujuannya etanolnya adalah etanol industri. Ya, etanolnya misalnya untuk disinfektan, etanolnya kemudian untuk pelarut dan sebagainya itu boleh digunakan. Nah, jadi di sini yang titik tekannya kadang-kadang kalau kita ditanyakan lu itu kan alkohol, bukan alkoholnya, tetapi homernya tadi ini. Ya, jadi kita bedakan ya. Homer meskipun etanolnya 0% tetap haram karena memang ditujukan tujuannya adalah untuk minuman yang memabukkan. Tapi etanol dan etanol kan nggak boleh diminum, ini kayak etanol industri yang nggak hanya dia memabukkan, mematikan ya, tetapi dia halal karena memang digunakan tidak untuk minuman, untuk disinfektan, membunuh bakteri, ya. Kalau kemudian anggaplah ya ini ada orang yang nakal, beling begitu ya. Ada nih etanol one med halal diminum, maka namanya penyalahgunaan etanol. Dia kena kriminal. Salah.
Karena OneMed membuat etanol untuk disinfektan. Nah, orang yang minum ini berarti orang yang nggak menyalahgunakan ya. Jadi bukan salah di pabriknya atau label halalnya, tapi penyalahgunaan. Sama dengan narkotika, ini jelas haram, jelas melanggar hukum, baik itu hukum negara, hukum sosial ya, melanggar ya. Apakah boleh ada narkotika yang halal yang digunakan boleh? Misalnya pada orang yang misalnya dia ada gangguan mental ya. Jadi untuk menenangkan dia memang diberi narkotika untuk menenangkan, obat tidur lah istilahnya ya. Diberikan itu dalam waktu khusus dan dosis yang tertentu. Tapi kalau orang sehat seperti kata ya orang yang nggak ada masalah kemudian menggunakan obat-obat keras, ya itu melanggar hukum. Tidak hanya kemudian haram tapi juga melanggar hukum ya. Nah, ini bisa kena pasal-pasal yang berlaku di negara kita. Nah, ini untuk minuman ya. Ini ada beberapa dasar hukumnya, misalnya pada surat Al-Maidah bahwa memang khomer, berjudi, berhala, mengundi nasib ini adalah perbuatan keji, jelas ya. Disebutkan memang minum khomer, mabuk atau tidak perbuatan keji, itu perbuatan syaitan ya. Kemudian jus ya, karena memang khomer ini asalnya dari sari buah yang didiamkan dalam waktu minimal 3 hari, ada juga sampai berbulan-bulan ya. Nah, di situ ini menjadi keras, memang disarankan apa? Ditumpahkan, dimusnahkan, dibuang ya. Nah, jadi ini kita sudah dalam Islam sudah ada rambu-rambu yang jelas tentang khomer. Nggak usah coba-coba. Kenapa? Kalau kita pikir aneh ya, kita ini ingin sehat, akalnya waras, kenapa ingin menjadi tidak waras gara-gara khomer? Ini juga secara logika tidak masuk akal. Ya, jadi tidak masuk akal, tidak ada sama sekali tidak ada manfaatnya, bahkan ini bisa akibat khomer ini bisa berujung tindakan-tindakan kriminal lebih lanjut yang tidak hanya melanggar hukum agama tapi juga melanggar hukum negara. Orang mabuk bisa kecelakaan, ya bisa saja ya, dia pakai motor atau apa, dia bisa kecelakaan. Dia bisa menjadi kriminal, dia bisa melukai orang dan sebagainya. Jadi sama sekali tidak ada manfaat dari khomer. Tapi ada Bu di jurnal itu orang-orang barat misalnya ya, minum khomer A itu untuk kesehatan. Oke, ayo kita pikirkan bersama. Tadi kita tahu bahwa apa yang ada di bumi ini tidak sempurna dan tidak pernah sempurna. Memang betul mungkin saja khomer ada manfaatnya, tapi mudorotnya bagaimana? Harus kita timbang. Sama dengan makan babi ya. Loh, bukannya babi itu sumber protein supaya sehat, supaya ini ya untuk pertumbuhan. Iya, ada manfaatnya. Mudaratnya bagaimana? Nah, kita umat Islam itu kan harus logikanya harus jalan. Dan harus kita timbang-timbang di sini. Dan yang jelas kita alhamdulillah kita diberi rambu-rambu, kita diberi petunjuk, kita diberi Al-Qur'an dan hadis supaya kita berada pada jalan yang benar, jalan yang baik begitu. Nah, ini yang kemudian kadang menjadi di dalam pikiran kita ini ya kontradiktif ya. Oh, kenapa ada kalau kita baca-baca apa namanya ada yang memberikan manfaatnya makan ular misalnya, manfaatnya minum anggur, manfaatnya makan ya pokoknya yang haram-haram begitu ya. Kita harus pertimbangkan manfaat dan mudorotnya. Ya. Jadi ini dua sisi yang benar-benar harus kita timbang ya, kita pikirkan ya. Kemudian sebelum kita memilih dan ingat sekali lagi bahwa Allah menciptakan yang halal jauh lebih banyak daripada yang haram. Baik, saya kira itu ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Nanti diskusinya bisa kita lebih lanjut, bisa di chat atau bisa baik di program e-learning-nya ataupun nanti saya unggah di YouTube ya. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.